Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita lagi di majelis ini, dan bertemunya kita di majelis ini bukan sekedar pertemuan biasa, bukan pertemuan untuk sekedar melepas rasa rindu, akan tetapi pertemuan yang dengannya kita berharap semakin diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab berkumpul dan bertemunya kita di majelis ini. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas beberapa hal yang menjadi sebab batalnya amal saleh kita, pembatal amal saleh, penggugur nilai daripada amal saleh kita itu. Maka sebagaimana hal yang lainnya, amal saleh pun bisa gugur, bisa hilang nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berguna bagi kita. Dan kita tentu tidak mau menjadi orang-orang yang demikian, yang sudah capek-capek beramal, sudah berusaha keras, sudah cukup berkorban, tapi ternyata tidak dapat apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan dunia pun kita kan gak mau begitu. Udah capek-capek kerja, waktunya terima gaji ternyata gak terima, gara-gara ada kesalahan besar yang kita lakukan dan kita gak paham, ya, dan kita gak paham. Itu untuk urusan dunia yang masih bisa kita perbaiki. Setelah itu, supaya tidak terulang lagi, itu sudah sangat-sangat memukul kita kalau sampai kejadian. Nah, kalau di akhirat begitu seorang tidak mendapatkan hasil daripada apa yang diamalkan, ya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, karena di akhirat merupakan negeri pembalasan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Artinya, kalau seseorang mendapati keadaan yang demikian, yang bisa dia lakukan tinggal menyesal saja. Dan penyesalan tentu tidak ada gunanya di hari itu, sudah terlambat. Karena hari itu hanyalah hari untuk menerima segala balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mau, tentu tidak mau jadi orang-orang yang demikian,
yang sudah berharap banyak mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata naudzubillahi min dzalik enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Dan orang-orang yang seperti ini ada. Artinya kita bukan sekedar bualan, omong kosong, atau hanya menakut-nakuti saja, tidak. Ini hal yang nyata terjadi nanti di akhirat. Ada orang-orang yang kehilangan pahala dari amalan soleh yang dia lakukan, kehilangan ganjaran daripada ibadah yang dia laksanakan, gara-gara terjadinya pembatal-pembatal ini pada dirinya dan dia tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi menceritakan hal itu pada ayat 103 sampai 105, fenomena hilangnya nilai daripada amal saleh yang dilakukan. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian kuberitahukan tentang orang yang paling rugi dalam amalannya? Allah katakan al-akhsarin, orang yang paling rugi dalam amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang salah dalam berusaha, orang-orang yang salah dalam beramal semasa hidup di dunia, tapi mereka mengira mereka sudah melakukan kebaikan. Kan ada orang-orang kayak gini, dia pikir dia sudah melakukan banyak kebaikan, bantu sana bantu sini, tolong sana tolong sini, donasi sana donasi sini, tapi ternyata di akhirat nggak dapat apa-apa. Siapa mereka? Allah jelaskan pada ayat 105, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengannya. Maka gugurlah, batallah semua amalan mereka, hingga nanti di akhirat pun kami tidak akan menegakkan timbangan amalan bagi mereka. Orang kafir itu berbuat baik enggak sih ketika hidup di dunia? Berbuat baik mereka. Bahkan enggak jarang perbuatan baik mereka membuat kita ngerasa enggak ada apa-apanya. Mereka bisa bantu sana, mereka bisa bantu sini, tolong sana, tolong sini, dan seterusnya. Kita paling yang dekat-dekat aja. Tapi ternyata segala perbuatan baik mereka itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jangankan membalas kebaikan yang mereka lakukan, jangankan membalas kebaikan yang mereka lakukan, ditimbang saja oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak. Jangankan dikasih balasan nih, ditimbang, dilihat dulu barangkali begitu ya. Dilihat dululah barangkali bisa dipertimbangkan. Enggak sama Allah Subhanahu wa taala, langsung diabaikan. Padahal apa? Padahal mereka punya amalan-amalan baik semasa waktu hidup di dunia. Mungkin di antara mereka ada yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin di antara mereka ada yang menjaga atau menolong orang-orang yang di sekitarnya. Tapi itu semua tidak ada nilainya. Itu semua tidak ada artinya, tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir kepada Allah Tabaraka wa taala. Ibarat seorang murid begitu ya, dia barangkali ikut mengerjakan soal ujian, jawaban semuanya benar, tapi ternyata dia nggak dapat nilai sama sekali, dia nggak dapat syahadah ijazah sama sekali. Ternyata karena dia belum terdaftar di sekolah itu sebagai seorang murid, ya udah nggak ada artinya, ya. Maka fenomena semacam ini itu ternyata benar-benar nyata adanya, real, bukan cuma sekedar menakut-nakuti, tapi betul-betul ada. Dan kita tidak mau jadi orang-orang yang seperti ini,
yang sudah berharap banyak diberi balasan oleh Allah nanti di akhirat, ternyata naudzubillah min dzalik tidak dapat apa-apa karena terjadinya sebab-sebab ini. Dan pembatal-pembatal amal, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, secara garis besar, secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang membatalkan seluruh amalan tanpa terkecuali. Ini yang pertama, yang membatalkan seluruh amalan, semuanya tanpa terkecuali. Dan bagian yang kedua, yang membatalkan amalan yang terkait saja. Amalan yang terkait saja. Yang pertama yang membatalkan seluruh amalan, dan yang kedua yang membatalkan amalan terkait saja. Tidak seluruhnya, sebagian saja yang terbatalkan nilai amalan soleh tersebut. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang membatalkan seluruh amalan, ya, tanpa terkecuali. Satu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi SAW, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dialah yang sudah menciptakanmu. Sekutu dalam hal apa saja, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam al-asma was sifatnya. Maka penting sekali bagi kita untuk terus belajar tauhid. Mungkin di antara kita masih ada yang belum cakap membedakan apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah. Yang sekarang ngerasa belum benar-benar mantap memahami dua tauhid itu, berarti ini sekaligus sebagai bahan teguran bahwa kita masih harus terus belajar tauhid. Ya. Tauhid rububiyah berarti mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi perbuatan Allah. Mutlak perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai, menurunkan hujan, menahan awan hujan, memberikan kemudaratan, memberikan kebaikan. Itu semua merupakan, dan yang semisalnya tentunya, itu semua merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam hal-hal tersebut. Menyembuhkan pun demikian, ya. Menguasai suatu tempat pun demikian, hanya Allah. Maka kalau masih ada seorang muslim yang meyakini di suatu tempat itu ada penguasanya, di mana penguasanya itu bukan Allah, berarti tauhid rububiyahnya masih kacau. Dan orang yang tauhid rububiyahnya masih kacau, lebih kacau lagi nanti di tauhid uluhiyahnya. Itu udah pasti. Ya. Orang yang tauhid rububiyahnya rusak, kacau, enggak beres, maka tauhid uluhiyahnya lebih enggak beres lagi. Makin kacau lagi. Kenapa? Karena sekedar untuk memahami bahwasannya penguasa alam semesta ini tanpa terkecuali itu Allah saja, dia aja belum paham. Bagaimana dia bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sulit, ya. Dia masih meyakini di pantai selatan, pantai utara masih ada penguasanya yang disebut dengan apa? Roro Kidul, ya. Enggak boleh pakai baju hijau ke sana, ya. Kasihan ojek online nanti, ya. Nah, wah ada order nih kemana? Pantai Selatan. Oh, nggak bisa pakai baju hijau, ya. Kan kacau kalau begini. Padahal semua tempat yang menguasai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pihak lain, ya. Entah itu pantai, entah itu hutan, entah itu gunung, semua yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurunkan hujan, itu juga haknya Allah. Perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Harus meyakini itu semua hanya Allah. Kalau masih meyakini ada pihak lain selain Allah yang ikut campur tangan dalam hal-hal tersebut,
berarti tauhid rububiyahnya masih kacau. Adapun tauhidul uluhiyah berarti mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi perbuatan kita selaku hamba, mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya, teruslah belajar tauhid. Jangan cepat merasa puas. Saya udah tahulah tauhid itu, paling kan itu intinya, nggak boleh syirik. Ya memang intinya itu, tapi penjabarannya sangat luas. Begitu banyak pintu-pintu kesyirikan yang masih belum kita pahami bahwasannya itu pintu yang menjermuskan kita dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terus harus disampaikan. Dan ini juga termasuk di antara karakteristik dakwah salafiyah, yaitu fokus pada masalah tauhid. Karena ini yang paling asas, ini yang paling mendasar, ini yang paling prinsip. Percuma seorang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, baktinya kepada orang tua, kalau tauhidnya rusak, itu percuma. Ya, nggak akan ada nilainya. Taib, memang benar Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, itu benar, nggak salah. Tapi jangan lupa, akhlak yang paling utama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru akhlak yang berikutnya kepada Nabi SAW, kepada orang tua, kepada pasangan masing-masing, kepada anak-anak, kepada tetangga, bahkan kepada orang kafir dan hewan pun ada akhlaknya. Jangan lupakan itu. Ya. Maka kesyirikan merupakan pembatal amal saleh seorang hamba, tanpa terkecuali amalannya akan batal. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah kami wahyukan kepadamu juga kepada orang-orang sebelum kamu, jikalau kamu berbuat syirik, pastilah akan gugur semua amalan kamu dan kamu akan menjadi orang yang paling rugi. Ini firman Allah turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang Allah ajak bicara dengan ayat ini itu siapa berarti pertama kali? Nabi Muhammad SAW. Seandainya beliau sampai melakukan kesyirikan, dan itu tidak mungkin, seandainya beliau sampai melakukan kesyirikan, maka inilah yang akan terjadi. Ya, gugur semua amalannya dan jadi orang yang paling rugi. Itu pada diri beliau. Orang yang sudah pasti disayang Allah, orang yang pasti sudah dicinta Allah, yang pasti banyak amalannya, yang pasti ikhlas amalannya. Tapi kalau sampai terjadi perbuatan syirik dan itu tidak terjadi, inilah akibatnya. Nah, bagaimanakah kira-kira kalau kesyirikan ini sampai terjadi pada diri kita? Tentu lebih mengerikan lagi. Ya. Maka syirik merupakan pembatal seluruh amal soleh kita. Bahkan bukan cuma membatalkan amal soleh kita saja, kan, tetapi dia juga akan menjadikan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni jika seseorang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Tidak akan diampuni artinya ya akan terus menerus dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Kalau orang masih berakal sehat, ya, masih memiliki fitrah yang lurus, tentu dia tidak akan pernah mau masuk ke neraka jahanam, apalagi sampai kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Yang demikian merupakan petunjuk dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki daripada hambanya. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, pastilah akan gugur segala amalan yang pernah mereka lakukan. Dan ketika kita membahas tentang bahaya kesyirikan, itu bukan berarti kita sedang mensyirik-syirikan orang lain, memvonis orang lain sebagai seorang musyrik, tidak.
mengatakan orang lain sebagai calon ahli neraka, tidak. Ini merupakan peringatan yang bersifat umum, berlaku buat semua, termasuk buat kita yang di sini, termasuk buat kita yang sedang bicara, itu juga masuk ke dalam cakupannya. Maka ini penting sekali untuk dipahami oleh kaum muslimin. Terkadang mereka salah faham. Ketika kita membahas bahaya syirik, dipahaminya kita sedang mensyirik-syirikan orang lain, memusyrik-musyrikan orang lain, menerakan-rakakan orang lain, padahal tidak sama sekali. Kita sedang menyampaikan hukum secara umum, di mana ini berlaku buat siapa saja termasuk kita yang menyampaikannya. Ini merupakan peringatan yang sangat-sangat serius dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu kesyirikan sangat banyak. Pintu kekufuran sangat banyak. Ada yang kita paham, ada yang tidak kita paham. Ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu. Makanya diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Karena perbuatan syirik bentuknya sangat banyak, terus terperbaharui masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, ungkapan-ungkapan seperti Dewi Fortuna misalnya, ya, skill tingkat dewa, kan baru ada sekarang kan? Di zaman Nabi ada nggak omongan kayak begitu? Wah, skill berkudanya tingkat dewa nih. Nggak ada zaman Nabi. Adanya kapan? Zamannya kita. Ya mungkin di negeri kita aja. Ya, skill tingkat dewa. Coba, dewa itu keyakinannya orang siapa? Orang beriman atau orang tidak beriman? Orang tidak beriman. Ya. Kemudian juga tadi Dewi Fortuna belum berpihak kepada tim A misalnya, sudah menguasai pertandingan penuh, ya, tapi ternyata kalah juga. Padahal yang memberi kemenangan, memberi kekalahan itu bukan dewi yang disebut sebagai Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan, ya. Fortuna itu katanya artinya keberuntungan, ya. Makanya banyak orang-orang menamai apa dengan fortune, fortuner, macam-macam, itu maksudnya keberuntungan, ya. Maka itu bukan keyakinan seorang muslim, ya, harus ditinggalkan. Dan itu bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meyakini yang memberikan kemenangan adalah si dewi itu, ya. Dan itu keyakinan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, skill tingkat dewa dan yang lain sebagainya. Makanya agak kurang pas sebenarnya kalau ada orang mengistilahkan orang-orang liberal itu adalah orang yang mendewakan akalnya. Jangan, ya. Tapi apa? Orang liberal adalah orang yang menuhankan akalnya. Tuhan lebih masuk, ya. Tuhan lebih masuk daripada ucapan atau istilah dewa. Dewa dewi tidak ada dalam Islam, ya. Yang ada dalam luar Islam. Dan seterusnya daripada contoh-contoh, ya, yang masih banyak sekali. Kemudian yang nomor 2, masih pada bagian yang pertama, adalah riddah, itu murtad, keluar dari Islam. Ini juga sama, akan membatalkan seluruh amalan soleh yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 217, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Mereka ahlul kitab akan terus berusaha untuk mengembalikan kalian dari agama kalian. Maksudnya memurtadkan kalian semampu mereka. Wa may yartadid minkum an dini, maka barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari agama Islam tentu, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dan dia dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka gugur segala amalan mereka di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan pintu-pintu pemurtadan terus terbuka sampai sekarang. Bahkan yang melakukannya juga orang-orang yang mengaku beragama
Islam. Kalau yang berusaha memurtadkan orang muslim itu orang yang enggak beragama Islam, itu masih bisa diterima lah begitu, ya. Tapi sekarangan, ya, orang-orang yang berusaha memurtadkan kaum muslimin itu justru mereka-mereka yang identitasnya beragama Islam. Ibarat musuh dalam selimut, lebih berbahaya, ya. Tampilan mereka muslim, identitas mereka muslim, kalau ditanya apa agamanya jawabnya Islam, tapi kok nggak pernah pro sama Islam, tapi kok nggak pernah pro sama kaum muslimin. Ini seperti ini berbahaya. Ditanya apa hukumnya pindah agama, ini yang pernah baca sendiri, ya, di salah satu harian di Jakarta. Kolom tanya jawab Ustadz, ini yang nanya ibu-ibu, ya, apa hukumnya pindah agama? Anak saya menyampaikan kalau dia pengen pindah agama. Kemudian apa kata Ustadz itu? Bu, saya nggak akan jawab sendiri, saya akan ajak ibu untuk melihat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kemudian dia bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Artinya, Bu, lihat, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tuh, Bu, dalam ayat ini saja Allah enggak maksa kok, Bu, memberikan kebebasan. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir ya silahkan. Liciknya orang-orang liberal nih, dia bawa sebagian ayat, ditinggalkannya sebagian yang lain. Padahal ini ayat bukan sedang memberikan penawaran kebebasan, bukan, tapi sedang ditantang oleh Allah, dan tantangan ini tidak untuk diterima tapi untuk difikirkan supaya kita mundur, ya. Karena lanjutannya ayat ini apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi ketahuilah, sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang kafir neraka yang dikelilingi oleh api yang menyala-nyala di sekitarannya. Ini berarti tawaran, pilihan atau tantangan dari Allah? Tantangan yang bukan untuk diterima. Ya, ibarat guru marah gitu di kelas, ribut santri-santrinya atau siswa-siswanya, udah gini aja. Sekarang yang mau belajar silakan belajar, yang mau ribut silakan ribut, tapi nggak usah balik lagi ke kelas ini, di luaran sana. Kalau murid cerdas dia akan langsung diem. Oh, ini guru nih nggak suka kita ribut nih, ya. Guru nih pengen kita diem, tapi murid yang rada-rada ya udah dia keluar. Oh, alhamdulillah nih gurunya malah mempersilakan bermain, ya. Kan nggak gitu. Coba kalau jawaban ini kayak tadi ustadz dan itu sampaikan itu dibaca sama seorang ibu yang awam, kemudian ditelan mentah-mentah, kira-kira apa yang terjadi? Ya udah, ibunya akan mempersilahkan anaknya untuk pindah agama, ya. Ini bahayanya orang-orang yang memurtadkan Islam, yang mana mereka ternyata juga mengaku sebagai orang-orang Islam, yang mana mereka juga mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pintu pemurtadan selalu terbuka, ya. Upaya-upaya mengeluarkan orang-orang Islam dari agamanya selalu terbuka. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan pernah merelakan kamu, tidak akan pernah meridhai kamu dengan agamamu itu sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, maka ini patut diwaspadai bapak-bapak, ibu-ibu barangkali yang sudah punya anak tingkat perkuliahan. Banyak-banyak diajak ngobrol mereka. Kegiatan ekstranya apa? Barangkali ada halakoh-halakoh yang diikuti, kajian-kajian yang dihadiri, seminar-seminar yang didatangi. Tadi sama siapa? Bicaranya tentang apa? Coba cerita. Jadi kita dapat informasi sejauh mana mereka belajar agama. Karena anak-anak, ya, atau remaja yang di usia perkuliahan itu biasanya senang mencari tahu. Ya, kalau cari taunya pas yang benar alhamdulillah. Tapi kalau cari taunya pas yang sesat, apa enggak ngeri, ya? Kita pengennya kan kumpul lagi sama keluarga kita nanti di akhirat, bukan cuman di
dunia. Kita semua pasti pengennya begitu, kumpul sama-sama keluarga, orang tua, anak istri di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlak yang tidak boleh tidak adalah harus sama-sama meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, udahlah, enggak akan bisa ketemu selama-lamanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian anak keturunannya ikut juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan pertemukan mereka nanti lagi dengan anak keturunannya tadi. Maka pastikan bahwasannya segala hal yang dipelajari anak kita benar-benar sesuai dengan al-aqidatus sahihah, akidah yang lurus, bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang menyesatkan. Dan orang-orang liberal sampai sekarang terus berusaha menyebarkan pemahamannya. Dulu ada istilahnya Islam liberal, kemudian diganti lagi Islam Nusantara, kemudian sekarang ganti lagi apa nama itu, modernisasi Islam atau apa itu, kurang lebih namanya begitu. Namanya aja yang ganti, isinya masih sama ya. Isinya masih sama, menyebarkan tasykik ya, keraguan-raguan di hati kaum muslimin akan kebenaran agama Islam ya. Ujung-ujungnya menyatakan semua agama sama. Ujung-ujungnya enggak boleh meyakini kesalahan agama yang tidak Islam dan seterusnya. Maka upaya-upaya pemurtadan akan selalu ada, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam itu sendiri. Kemudian kita masuk pada bagian atau jenis yang kedua, yaitu pembatal atau hal yang membatalkan sebagian amal saja, tidak kesemuanya, tidak keseluruhannya. Yang pertama adalah ar-riya, itu riya ya, riya dalam beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan riya dalam sebuah contoh yang subhanallah sangat mudah difahami. Beliau mengatakan, an yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu seseorang berdiri untuk salat, kemudian dia perbagus gerakan salatnya, dia perindah gerakan salatnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyadari ada orang yang memperhatikannya. Apalagi orang yang memperhatikannya ini orang yang memiliki kedudukan spesial dalam dirinya ya, atasannya ya, atau jamaahnya, atau apa, mertuanya atau calon mertuanya barangkali yang diharapkan, putrinya begitu. Wah, ada calon mertua akhirnya sholatnya disebaguskan begitu. Nah, ini bagian daripada riya ya. Intinya beribadah tapi mengharapkan pujian dari selain Allah, mengharapkan pengakuan, mengharapkan apresiasi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musim Idul Kurban misalnya, mulai ada pendaftaran atau pendataan sahibul kurban. Begitu ngelihat daftarnya fulan kurban, waduh, saya ini kalau nggak ikutan kurban nggak enak nih. Orang taunya saya itu pengurus masjid, ya senior lagi, masa nggak ada ya nama saya di sini, udahlah korban akhirnya. Gara-gara apa? Takut ya diomong negatif sama orang, akhirnya dia ikut berkurban. Ini juga bagian daripada riya. Maka riya intinya adalah berharap pujian, pengakuan, apresiasi dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah apapun, khususnya hal yang bisa dilihat. Ya, khususnya dalam hal yang bisa dilihat disebut dengan riya. Adapun hal yang sifatnya didengar maka disebut dengan sum'ah. Sum'ah ini kaitannya dengan ibadah-ibadah yang terdengar. Contohnya tilawatul Quran, kumandang azan, ya. Kalau dalam mengumandangkan azan, dalam bertilawatul Quran, berharap dipuji orang lain, bacaannya bagus,
tajwidnya, tartilnya, iramanya dan seterusnya, berarti dia sum'ah. Dan sum'ah hukumnya sama saja dengan riya. Ya. Dan riya ini subhanallah sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Melebihi kekhawatiran beliau ya terhadap fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal kan luar biasa itu besarnya. Ya. Dengan izin Allah dia mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Membuat suatu daerah menjadi subur atau membuat sebaliknya menjadi kering, tandus dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Hal-hal semacam ini kan enggak mampu dilakukan manusia. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Tapi ternyata ya, yang pada akhirnya bisa membuat seorang tadinya beriman kepada Allah kemudian menjadi seorang yang kafir terhadap Allah, Dajjal bisa sampai sedemikian fitnahnya. Tapi fitnahnya riya lebih mengerikan dibandingkan fitnahnya Dajjal ya. Kenapa? Karena riya itu sangat halus sekali ya. Yang pertama, karena fitnah riya sangat halus sekali, sulit untuk dideteksi fitnahnya riya. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan akhfa min dabibin naml fi lailatin zalma fi sakhratin sauda. Saking halusnya itu dia lebih halus daripada semut hitam yang berjalan di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Bisa kira-kira kita ngelihat semut ada di situ? Susah banget ya. Dan riya gambarannya saking sulitnya dideteksi sampai seperti itu ya. Adapun fitnahnya Dajjal bisa dideteksi dengan mata kita. Itu diantaranya ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertulis ka'fara di jidatnya atau keningnya. Kemudian dia memiliki mata yang buta satu ya. Buta satu, buta sebelah. Buta satu ya. Buta satu, kalau buta sebelah berarti seperempat begitu ya. Masih sisa 3/4. Ini buta satu. Kan terlihat ciri fisiknya. Orang mukmin tahu oh itu Dajjal, bukan Allah. Dia akan menghindar. Tapi kalau riya susah. Ya, hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menyadari riya sudah masuk ke dalam hatinya. Ya. Oleh karenanya ya, dalam beramal saleh itu kita harus memperhatikan keikhlasan niat kita mulai dari sebelum beramal, saat beramal dan setelah beramal. Ya, sebelum, saat dan setelah kita evaluasi terus. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Kam ajtahidu fi takhlisir riya min qalbi, kullama alajtu min janibin dhahara min janibin." Ya. Udah begitu sering aku berusaha ya membersihkan hatiku dari noda riya. Setiap ku berhasil membersihkan hatiku dari noda riya dalam satu ibadah, dia muncul di ibadah yang lain. Ya, enggak riya di salat, nanti riyanya saat ceramah. Enggak riya lagi ceramah, nanti riyanya saat birrul walidain. Enggak riya saat birrul walidain, nanti riyanya saat berbuat baik kepada anak istrinya. Artinya apa? Riya itu terus menggempur hati kita habis-habisan. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu senang disanjung. Fitrahnya manusia senang dipuji, dan pujian yang dia senangi adalah pujian yang instan, yang langsung saat itu juga, cash. Ya, nggak pakai tunda-tunda, nggak pakai cicil-cicil nanti. Ya, makanya berusaha untuk membersihkan hati dari riya itu butuh ijtihad, ya, butuh totalitas, kesungguhan dari diri kita untuk terus memastikan bersihnya hati kita dari noda riya, ya. Jadi jangan dianggap ngajar agama ya atau ceramah atau kajian itu hal yang mudah. Ya, kalau materi masih bisa diusahakan insyaallah, tapi keikhlasan niat ini yang sangat beratnya luar biasa, ya, yang sangat beratnya luar biasa. Bapak-bapak yang hadir di tempat ini juga jangan dikira riya itu nggak akan datang, tetap akan datang, ya. Pengen dianggap sebagai
apa namanya, yang paling aktif kajian, yang nggak pernah ketinggalan kajian, dan anggapan-anggapan yang seterusnya lah. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk evaluasi keikhlasan niat. Itu sebab pertama, kenapa riya lebih ditakutkan, lebih dikhawatirkan ketimbang fitnahnya siapa? Dajjal. Sebab yang kedua, karena riya hanya akan menimpa orang-orang soleh, hanya akan menimpa orang-orang yang terus berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makin dekat dia dengan Allah, makin banyak ibadahnya, makin besar potensi riyanya, ya. Adapun fitnahnya Dajjal justru akan mengenai orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita makin dekat dengan Allah, makin besar potensi riya. Tapi mereka yang jauh dari Allah, insya Allah mereka nggak akan pernah riya. Apa yang mau diriakan? Ngaji yo nggak pernah, sholat juga nggak pernah, kajian boro-boro, ya. Bakti sama orang tuanya, ya kalau ingat sama punya orang tua dia, ya. Kalau nggak ingat, nggak akan bakti dia sama orang tuanya, nggak akan riya dia. Tapi kita yang berusaha terus semangat ngaji, bakti sama orang tua, bersikap baik kepada istri, anak, tetangga dan seterusnya, potensi riyanya semakin besar. Tapi ya walaupun demikian bukan berarti terus kita jangan malah takut beramal. Kok nggak pernah kelihatan ini sih sholat di masjid? Enggak, saya nggak mau riya, ya. Saya tak sholat di rumah ikhlas lillahi ta'ala gitu, ya. Enggak gitu juga, ya. Kita tetap beramal dengan terus menjaga keikhlasan niat. Jangan pernah batal beramal gara-gara takut riya, jangan. Kenapa? Karena kondisi asal hati kita itu ikhlas atau riya. Kondisi asalnya ikhlas. Riya adalah sesuatu yang datang dari luar. Ya, kondisi asli hati kita itu riya, ikhlas bukan riya. Buktinya apa? Kalau kita ditanya sama istri kah, ya teman kah, orang tua, Mas tadi infak segitu beneran tuh 5 juta, lumayan gede tuh loh, Mas ikhlas? Apa jawabannya kira-kira? Insya Allah ikhlas. Emang ada insya Allah riya begitu? Kan nggak ada. Ya, insya Allah ikhlas. Itu membuktikan bahwa kondisi asal hati kita adalah ikhlas bukan riya. Sehingga jangan pernah takut beramal gara-gara nggak mau riya. Teruslah beramal sambil berupaya untuk mengikhlaskan niat, menjaga amal amal, keutuhan amal dari noda-noda riya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali, di mana Nabi SAW menjelaskan tentang 3 orang yang pertama kali akan dihempaskan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang untuk menyampaikannya saja Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali, 3 atau 4 kali, ya. Yaitu seorang alim yang memiliki ilmu agama, tapi ternyata dia tidak ikhlas, dia riya. Dia pengen disebut sebagai alim, sebagai ustadz, ya, dai dan seterusnya. Kata Allah, kamu bohong, kamu tidak ikhlas. Kemudian dihempaskan dia dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, seorang yang berjihad di jalan Allah, yang dia korbankan nyawanya, nggak tanggung-tanggung. Tapi lagi-lagi dia juga pengen disebut sebagai pemberani, disebut sebagai pahlawan dan seterusnya. Dia pun sama dihempaskan. Dan yang ketiga, seorang yang bersedekah. Dia ingin disebut sebagai dermawan, disebut sebagai seorang yang mudah dalam membantu dan seterusnya. Ternyata dia riya, ya. Abu Hurairah saking beratnya, ya, menyampaikan hadis ini, dan ketika beliau mendapatkan hadis ini tidak ada orang lain selain beliau dan Rasulullah SAW saja. Abu Hurairah sampai pingsan 3 atau 4 kali, ya. Ini saking mengerikannya ancaman yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian hadis ini pun selesai dibacakan oleh sang perawi Syufayyan, ya, rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Kemudian ia sampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan Muawiyah pun menangis sejadi-jadinya. Bahkan orang yang ada di sekitarnya menyangka Muawiyah ini bakal meninggal karena tangisannya tadi, ya. Hadis yang sangat mengerikan yang menjadi peringatan keras bagi kita yang masih saja cari muka di depan orang lain dengan ibadahnya, ya. Cari muka di hadapan orang lain dengan ibadahnya.
Ya, kalau kita mau berpikir sebenarnya apa sih yang kita dapat dengan pujian-pujian orang itu, kan nggak ada. Pujian orang itu cuma sepanjang lidahnya aja, segitu aja selesai. Ya, nggak ada gunanya buat kita sama sekali. Dan ingatlah bahwasanya ya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengusir orang-orang yang dulu semasa ibadah mereka riya. Idhabu ila alladzina kuntum turaun. Ya. Pergilah sana kalian, minta tolong coba kalian sama orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka. Kamu dulu riya sama ustaz kamu, coba sana minta tolong sama ustaz kamu, bisa enggak? Kamu dulu riya sama jamaah masjid kamu, sana minta tolong sama mereka, bisa enggak? Enggak bisa. Yang bisa nolong pada hari itu cuman Allah Subhanahu wa taala saja. Itu saking hinanya riya sampai Allah Subhanahu wa taala enggak sudi diminta tolong oleh mereka. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala diduakan dengan cara yang sangat-sangat hina seperti ini? Zahirnya seakan-akan ya menghambakan diri kepada Allah, tapi batinnya menghambakan diri kepada orang lain, berharap sanjungan dari pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghnash syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Sekutu itu apa ya? Partner begitu ya, nggak butuh sama sekali partner. Ya, maka barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya, tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dari bagian yang kedua. Kemudian sekarang yang kedua dari bagian yang kedua adalah ujub. Ujub yaitu kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri, tentunya dalam hal-hal yang positif. Ya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Syariat kita telah memperingatkan kita dari bahaya ujub dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Bahkan dalam peristiwa bersejarah pun juga demikian. Ya. Apa yang membuat iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Sombongnya tentu. Tapi apa yang membuat dia sombong? Ujubnya dia, kagumnya dia terhadap dirinya sendiri. Disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Adam, apa yang dia katakan? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik. Itu kan berarti kan kagum sama diri sendiri. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Kemudian peristiwa perang Hunain pasca Fathu Makkah, di mana jumlah kaum muslimin bertambah secara signifikan. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan menjumpai, melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Itu dalam peristiwa Fathu Makkah. Perang Hunain jumlah kaum muslimin besar sekali. Nah, ternyata besarnya jumlah kaum muslimin membuat sebagian kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Hunain itu merasa ujub. Mereka berkata apa? Lan nuhzamal yawma an qillah. Hari ini, di perang ini kita tidak akan kalah lawan musuh yang jumlahnya lebih sedikit. Berarti kan kagum sama banyaknya jumlah yang dimiliki. Ya. Seakan-akan yang memberikan kemenangan itu bukan Allah, tapi besarnya jumlah pasukan, lengkapnya persenjataan, sempurnanya strategi perang. Seakan-akan itu ditegur kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Dan pada hari Hunain, perang Hunain, di mana kalian dibuat kagum oleh jumlah kalian yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak bermanfaat buat kalian, sama sekali tidak menolong kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Bumi jadi terasa sempit bagi kalian, padahal bumi itu sangat luas. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Ya,
ngerasa kagum sama jumlah yang besar, padahal itu bukan jaminan. Apalagi kalau melihat ke sejarah sebelumnya. Perang pertama, perang apa namanya? Badar. Jumlah kaum muslimin 300-an, jumlah musyrikin 1000-an. Satu muslim paling tidak harus melawan 3. Tapi menang apa kalah perang Badar? Menang. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan, ya. Maka jumlah tidak menjamin, ya. Oleh karenanya ujub ini kata para ulama juga ya masih kayak saudara sebapak lah dengan riya, ya. Masih saudara sebapak dengan riya. Kalau riya itu mengharapkan pujian dari orang lain, kalau ujub muji diri sendiri, ya, muji diri sendiri dalam segala hal-hal yang positif dianggap positif, ya. Ngaji kajian begini, nyatet banyak, ngelihat teman sebelahnya nggak nyatet, ya. Ini orang mau ngaji apa enggak sih? Kok nggak nyatet? Mulai batin, ya. Orang kalau ngaji tuh gini tuh, nyatet lengkap nih, ya. Lebih lengkap dari ceramah ustadznya nih malah nih. Ya. Ini mulai ujub berarti sama dirinya sendiri, ya. Mulai merendahkan orang lain, lirik sana sini, ya. Pokoknya ujub sama riya itu mirip-mirip 11-12, ya. Dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang dianggap baik. Bedanya kalau riya pujiannya ngarepin dari orang lain, kalau ujub diri sendiri, ya. Ujub dengan ketampanannya, ujub dengan kedermawanannya dan seterusnya. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu munjiyat." Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan, wa thalathu muhlikat, dan ada 3 hal yang dapat membinasakan. Fa ammal munjiyat, adapun hal yang akan menyelamatkan, 1, fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, merasa takut kepada Allah baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, ya. Takwa kepada Allah baik di kesendirian maupun di keramaian. 2, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sederhana baik dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi kaya. Jadi sederhana itu sikap, ya, bukan kondisi ekonomi. Ada orang yang kaya tapi hidupnya sederhana. Ada orang yang fakir tapi hidupnya luar biasa utangnya, ya. Jadi dia maksa ngikutin gaya kehidupan, utang sana sini. Jangan begitu, ya. Yang kedua, bersikap sederhana baik dalam keadaan kurang ataupun dalam keadaan lebih. Yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridha, ya. Bisa bersikap adil baik dalam kondisi suka atau tidak suka. Baik dalam kondisi suka atau tidak suka. Kadang orang itu kalau udah nggak suka susah bersikap adil, ya. Orang yang sebenarnya benar tapi di mata dia salah. Gara-gara apa? Sedari awal udah nggak suka. Sedari awal sudah nggak suka. Ada orang yang sebenarnya dia itu salah tapi bagi dia benar. Gara-gara dia suka sama orang itu. Jadi jangan begitu, ya. Menimbang benar salah itu jangan gara-gara kita suka atau nggak suka sama orang itu, tapi karena memang Allah menyatakan itu benar atau Allah yang menyatakan itu salah. Makanya Allah berfirman, berpesan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai ketidaksukaanmu terhadap seseorang membuat kamu bersikap tidak adil, ya. Kalau dia benar katakan benar walaupun kamu nggak suka dia, ya. Kalau dia salah katakan salah walaupun kamu sangat menyayanginya, ya. Kadang kalau kita udah sayang banget kita nggak mau tahu dia itu nggak boleh salah di mata kita, ya. Anak misalnya nih, ya. Ini curhatan nih, ya. Dari para tenaga pendidik di pondok pesantren, ya. Anaknya salah, ya. Udah jelas-jelas salah. Teman-temannya juga mengenalnya begitu. Tapi orang tua ya kadang begitu, nggak mau anak saya itu nggak kayak gitu, begitu, ya. Tapi padahal semua orang mengenalnya begitu di pesantrennya, ya. Itu enggak semua orang tua tentunya, hanya sebagian kecil. Artinya apa? Kalau kita memang sudah dijelaskan anak kita salah, buktinya juga ada, penjelasannya juga ada, ya kita terima, ya. Mohon bimbingannya dan seterusnya. Jangan karena kita sudah sayang kemudian kita tutup mata kalau anak kita bisa salah. Begitupun sama. Kalau kita udah nggak suka, jangan sampai tutup mata kalau orang yang kita nggak suka itu bisa benar. Jadi itu 3 yang menyelamatkan.
Kemudian yang membinasakan, syuhun muta', ya, sifat kikir yang selalu diikuti. Kikir ini di atas pelit, ya, lebih pelit daripada pelit. Makanya Abdurrahman bin Auf itu berdoa saat tawaf Ka'bah, Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini, ya Allah jagalah aku dari kekikiran diriku. Ya, kadang ada orang kikirnya bukan main. Untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau ngeluarin duit. Ya, kalau bisa diklaim sama perusahaan ngapain keluar duit? Akhirnya klaim terus semuanya sama kantornya. Ya, jadi yang menafkahin dia dan keluarganya itu kantornya, bukan dia menafkahi istrinya. Ya, kalau bisa dibayarin ngapain harus bayarin? Ya, kalau bisa gratis ngapain bayar? Dan seterusnya. Jadi kikir yang selalu diikuti. 1, 2, hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Dan hawa nafsu ini tidak selalu hal-hal yang haram, ya, tidak selalu hal yang haram. Hal yang mubah pun bisa tergolong sebagai hawa nafsu, ya. Hobi pelihara burung misalnya, mahal-mahal, ya, bukan burung yang murahan. Walhasil apa? Kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya wajib jadi terbengkalai. Yang harusnya menafkahi anak istri jadi terbengkalai. Yang harusnya membiayai sekolah jadi terbengkalai. Membiayai rumah jadi terbengkalai juga. Gara-gara memenuhi hobinya, ya, memenuhi kesukaannya. Ini juga akan membinasakan. Dan yang ketiga yang menjadi pembahasan kita adalah i'jabul mar'i bi nafsihi wa hiya asyadduhun. Ya, kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri, dan ini yang paling mengerikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya kebaikan apapun yang bisa kita upayakan, ingatlah itu berkat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kegigihan kita, bukan karena kepiawaian kita, bukan, tapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ya, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada orang yang bersih di antara kalian. Kita semua jadi orang yang pendosa. Ya, kita bisa rajin kajian, kita bisa rajin ibadah, kenal manhaj salaf, kenal sunnah. Ini karena Allah yang mengenalkan kita. Taib, kita memang berusaha, tapi usaha kita bukan penentu. Ya, penentunya tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah memandang remeh orang lain yang katakanlah belum ngaji, yang katakanlah belum nyunnah, yang katakanlah belum kenal manhaj. Ya, bisa jadi suatu ketika mereka diperkenalkan dengan manhaj oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin tidak, mungkin. Sementara kita yang sekarang walhamdulillah kondisinya seperti ini, tidak ada kemustahilan, naudzubillahi min dzalik, meninggal dalam keadaan suul khatimah, enggak ada kemustahilan. Ya, oleh karenanya jangan cepat terpesona sama kebaikan diri sendiri. Ya, jangan cepat terkagum-kagum sama kelebihan diri sendiri. Karena apa? Kita semua ini masih dalam proses menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mutarrif bin Syikhir radhiyallahu rahimahullahu taala pernah berkata, la an abitu na'iman thumma asbahtu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman thumma asbahtu mu'jaba. Kalaulah seandainya aku ketiduran di malam hari, kemudian aku bangun di pagi hari dalam keadaan menyesal, itu lebih aku sukai daripada aku qiyamul lail, kemudian di pagi hari aku bangun dalam kondisi ujub. Ya, ujub, kemudian membanggakan diri dibandingkan yang lain. Ya, kalau kita mudahnya begini, kita kelewatan gak ikut kajian, kemudian menyesal, beneran menyesal, itu lebih baik daripada ikut kajian, setelah kajian malah ujub, mandang remeh orang lain, membangga-banggakan diri sendiri, walaupun secara lisan tidak, tapi di hati iya. Ya, intinya betul-betul kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebersihan niat kita, baik dari riya, baik dari sum'ah ataupun dari ujub. Ya,
Mutarrif mengatakan, aku tidur di malam hari sampai pagi hari kemudian bangun dalam keadaan menyesal, itu lebih baik bagi aku daripada ku habiskan malam hariku dengan ibadah tapi ku bangun pagi hari dalam keadaan ujub, kagum sama diri sendiri, apalagi sampai meremehkan orang lain. Maka diantara terapi untuk ujub ini adalah tadi ya, kita mengingat bahwasanya yang memberikan semua kebaikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kecerdasan kita, bukan kepiawaian kita dan seterusnya. Kemudian terapi yang kedua agar kita tidak terkena ujub, kita mengingat selalu bahwasanya patokan baik tidaknya kehidupan hamba adalah pada penutupnya. Patokan baik tidaknya, standar baik tidaknya hamba adalah pada penutup hidupnya, bukan pada banyak-banyakan amalan, tapi pada penutupan amalannya. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' aw ba' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'un aw ba'un fayasbiq alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sungguh di antara kalian ada seorang yang senantiasa melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga seakan-akan antara surga dan dia itu tinggal sehasta saja. Tapi ternyata takdir berkata lain, di akhir hidupnya ia mengamalkan amalan penghuni neraka, ia pun menjadi penghuni neraka. Justru sebagian yang lain, kata Nabi SAW, ada orang-orang yang semasa hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni neraka, seakan-akan ya antara neraka dan dia itu hanya tinggal satu hasta saja. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain, dia menjelang kematiannya mengamalkan amalan-amalan penghuni surga hingga dia pun menjadi penghuni surga. Artinya kita masih belum selesai ya, kecuali nanti kalau kita sudah ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu sudah selesai. Kalau sekarang belum. Imam Ahmad rahimahullah taala ya bercerita atau ceritakan oleh putrinya begitu ya, menjelang sakaratul mautnya itu didatangi oleh syaitan ya. Syaitan itu berkata kepada Imam Ahmad, fuzta ya Ahmad, ya kamu sudah berhasil wahai Imam Ahmad. Maksudnya berhasil di sini sudah jadi orang soleh begitu, ya, sudah jadi orang yang baik. Dia berusaha untuk apa? Menggiring Imam Ahmad merasa ujub di akhir hayatnya. Tapi kata Imam Ahmad belum berhasil, masih berjalan proses ini, ya. Dan kisah itu ceritakan kalau nggak salah oleh putri beliau, rahimahullahu taala, ya. Jadi ujub itu bisa datang dari kita, juga bisa dari bisikan-bisikan syaitan, ya, yang membisikkan kita untuk mengagumi kebaikan-kebaikan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmun nasi wal i'tida'u alaihim qawlan aw fi'lan. Menzalimi orang lain baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Menzalimi orang lain baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang saat itu hadir bersama beliau, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah seorang yang disebut dengan seorang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Para sahabat berkata atau menjawab, orang-orang yang bangkrut bagi kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya perniagaan, ya. Dia enggak punya aset, dia enggak punya tabungan, dia enggak punya apa-apa, dia enggak punya. Itu orang bangkrut bagi kami. Kata Nabi SAW, ya, faqala, beliau bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha
wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala ibadah yang lain. Tapi sayangnya dia juga membawa dosa mencela orang lain, membawa dosa memfitnah orang lain, membawa dosa memakan harta orang lain, membawa dosa menumpahkan darah orang lain atau menyakiti fisik orang lain. Di satu sisi bawa pahala, di sisi lain bawa dosa. Dosanya bukan langsung dengan Allah lagi, tapi dengan hamba Allah. Apa kata Nabi SAW? Fayu'ta hadza min hasanatih. Maka orang yang pernah dicelanya diberikan pahalanya dari orang yang tadi membawa pahala banyak. Begitu juga orang yang dihina, orang yang difitnah, orang yang dipukul, orang yang ditumpahkan darahnya sampai selesai. Kalau ternyata pahalanya sudah habis, sementara kezaliman dia terhadap orang lain belum selesai terkompensasi, yang terjadi apa? Dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah kemudian diberikan kepada orang yang zalim ini. Ini ibarat ya sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Dia udah banyak beramal tapi ternyata amalannya habis gara-gara dia sendiri. Dihabiskan untuk mengkompensasi kesalahan dia terhadap orang lain. Makanya urusan sama orang itu lebih susah dibandingkan berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bertaubat taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni atau tidak? Pasti. Tapi kalau manusia belum tentu, ya. Manusia itu ada yang mudah memberikan maaf, ada yang sangat susah. Mau kita udah nyesel, kita udah nangis, kalau dia nggak maafin, ya nggak akan. Ya, itulah kelemahan manusia. Terbawa oleh perasaannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Makanya hati-hati kalau mau berurusan sama manusia. Urusannya panjang sampai di akhirat nanti. Ya. Ya, beruntunglah kita begitu kalau kita berurusan sama orang yang pemaaf. Akan kerepotan kita berurusan sama orang yang sulit memberi maaf. Ya, betapa banyak dosa kita, terutama dosa lewat lisan terhadap orang lain. Ya, ghibah. Siapa di antara kita yang sudah benar-benar clear dari ghibah? Ada yang berani menjamin? Saya udah paling enggak 5 tahun ini enggak pernah ghibahin orang lain begitu. Kayaknya enggak ada. Ya, ketemu orang, kumpul orang, ya di antara menu yang wajib tersaji di sana adalah ghibah, ya. Ngomongin orang itu sedep banget, ya. Ya, membicarakan kesalahan orang lain, aib orang lain, kekurangan orang lain. Apalagi yang diajak bicara nyambung, wah tambah, ya. Menjadi-jadi tuh ghibah, ya. Makanya kalau majelis kita udah ada ghibahnya, kalau kita nggak bisa nyetop, mendingan kita yang pergi aja, ya. Kalau kita nggak, kok jadi ghibah begini sih, udah, jangan ghibah, ya. Merekanya nggak gubris, tetap aja ghibah, ya udah mendingan kita yang pergi, ya. Entah kita izin, entah kita langsung pergi aja, terserah, bebas. Daripada kita ikut apa? Makan bangkai saudara kita, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ghibah diperumpamakan dengan apa? Makan daging bangkai saudara kita, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, apakah kalian suka kalau kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak akan suka. Kita semua nggak akan suka. Nggak ada di antara kita yang suka makan daging manusia. Ya, masih fresh saja nggak suka, apalagi sudah jadi bangkai. Tapi itulah, ya, gambaran yang Allah berikan bagi kita-kita yang masih suka ghibah. Ya, kalau kita nggibahin orang lain, ya, itu berarti sebenarnya kita lagi transfer pahala ke dia. Ya, kita berikan, ya. Emang pahala kita udah banyak apa begitu sampai bisa ditransferin sana sini, ya. Kan pahala kita sedikit. Dan belum tentu lagi, ya Allah, belum tentu lagi, ya. Belum, kita emang bisa klaim kita punya pahala sekian. Nggak bisa kan? Kita belum tahu nih.
Amal ibadah kita diterima sehingga menghasilkan pahala atau tidak kita belum tahu. Tapi kalau dosa udah pasti jadi, ya. Udah bisa diklaim itu dosa, ya. Itu udah pasti jadi dosa karena dosa nggak butuh keikhlasan, ya. Nggak butuh syarat-syarat macam-macam, ya. Tapi kalau pahala butuh keikhlasan, ya, butuh mutabaah dan seterusnya. Makanya kalau sudah mulai ghibah mendingan pergi dari majelis itu, ya, di mana tidak ada ghibah di sana. Dan hal-hal lain yang kaitannya dengan hak orang lain. Maka nggak tahu, ya wallahu alam bishawab, bagaimana nanti, ya, para koruptor itu menyelesaikan urusannya di hadapan Allah dengan hamba-hamba Allah yang mereka zalimi, ya. Hak orang sekian banyak yang mereka ambil, ya. Gimana cara kompensasinya? Wallahu alam bishawab, ya. Maka bagi sebagian kita mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Kalau memang sampai terjadi demikian, ya, hendaknya bertobat, ya, dengan cara meminta keikhlasan dari orang yang pernah kita zalimi, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa di antara kalian yang memiliki catatan kezaliman terhadap saudaranya, entah dalam kehormatannya atau hartanya atau apapun itu, maka cepat-cepat minta kehalalannya sekarang. Minta kehalalannya maksudnya minta keikhlasannya, minta maafnya, ya, minta kerelaannya dari dia sekarang. Sebelum apa? Sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berguna, yaitu hari kiamat, ya. Nanti semua harta yang ada itu nggak akan bisa nolong kita di akhirat, ya. Makanya sebelum hari itu datang, segera minta kerelaan dari saudara kita. Kalau dia nggak rela kecuali dengan kita kembalikan, ya berusaha kita kembalikan. Saya nggak rela, kamu udah ambil uang saya segitu banyak, kecuali kalau kamu kembalikan baru saya rela, baru saya ikhlaskan. Ya sudah, mau nggak mau gimana lagi, harus kita kembalikan, ya. Dia dulu pernah kita pukul misalnya, kemudian kita minta maaf, dia nggak rela. Saya nggak rela, sampai sekarang saya belum maafin kamu. Saya masih terus teringat kejadian itu, kamu mukul saya, ya. Kecuali saya boleh balas kamu, baru saya bisa maafkan kamu. Ya sudah, mau gimana lagi, ya. Tapi walaupun demikian, bagi kita yang posisinya dizalimi, ya, hendaklah jangan sulit memberikan maaf, ya. Hendaklah jangan sulit memberikan maaf. Kita memang akan dapat kompensasi dari pahala dia yang menzalimi kita, tapi itu tidak seberapa jika kita memaafkan dia. Pahala yang kita dapatkan akan jauh lebih besar lagi, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, wa ma yanfa'uni an yu'azziballahu akhi bisababi. Apa sih gunanya bagi aku ketika nanti mendapati saudaraku disiksa oleh Allah gara-gara aku tidak maafkan dia? Untungnya apa buat kita? Kita ini dizalimi orang nih, kemudian kita maafin dia, kemudian dia nggak bisa kompensasi kezalimannya terhadap kita dengan pahalanya. Walhasil dia disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dia dihukum oleh Allah, dia dapat hukumannya, terus kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Cuman dapat kepuasan aja udah, ya. Akhirnya udah gitu doang, nggak lebih, ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala, subhanallah, ya, beliau mengatakan demikian, dan ini patut menjadi teladan bagi kita yang dizalimi, ya. Wa ma yanfa'uni an yu'azziballahu akhi bisababi, ya. Apa gunanya buat saya? Apa untungnya buat saya? Buat kita ketika mendapati saudara kita yang menzalimi kita disiksa oleh Allah gara-gara kita tidak maafkan dia. Enggak ada untungnya sama sekali, ya. Kan mendingan kita maafin dia enggak disiksa, kita pun dapat pahala yang banyak dari Allah, ya. Bahkan dapat pengampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jelas keuntungan, ya. Kalau kata orang apa? Win-win solution begitu, ya. Sama-sama enak, ya. Walaupun kita sempat enggak enak, tapi ujungnya sama-sama enak, ya. Dia enggak dihukum, kita dapat pahala, juga dapat pengampunan dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah, ya, difitnah serong selingkuh dengan sahabat Safwan radhiyallahu taala anhu,
Dan ternyata salah satu orang yang ikut andil dalam tersebarnya fitnah itu adalah Mistah. Mistah ini adalah seorang kerabat yang kebutuhan hariannya dipenuhi oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini siapanya Aisyah? Ayahnya. Udah selama ini ditolong, kok malah ikut memfitnah putrinya Abu Bakar. Ini ibarat susu dibalas dengan air tuba. Air tuba apa, Pak? Udah tahu belum? Anda belum tahu air tuba itu apa? Intinya ini permisalan yang jelek ya, begitu ya. Pokoknya begitu, ya. Kalau kita di posisi Abu Bakar, kira-kira kita bakal terima nggak putri kita dibegitukan? Nggak akan terima. Apalagi selama ini kita udah membantu dia. Jadi kalau Abu Bakar sampai marah, wajar apa enggak? Wajar, ya. Abu Bakar bahkan sampai bersumpah, demi Allah mulai detik ini saya tidak akan membantu kamu lagi. Ya. Abu Bakar kecewa berat terhadap Mistah yang selama ini sudah dicukupi kebutuhannya, kok malah ikut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala enggak pengen Abu Bakar bersikap gitu. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan janganlah orang-orang yang kaya di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabatnya yang miskin. Orang kaya di sini maksudnya siapa? Abu Bakar atau Mistah? Abu Bakar. Yang miskin berarti siapa? Mistah, ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Perintahnya Allah langsung dua. Berat nih. Hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka melupakan. Coba, ya. Sama Allah bukan cuma diperintah untuk maafin saja, tapi suruh melupakan seakan-akan gak terjadi apa-apa. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kalian? Abu Bakar begitu mendengar ayat ini diturunkan, dibacakan, serta merta berkata, tentu aku lebih suka untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau tidak jadi bersumpah, ya, untuk tidak lagi menyantuni Mistah. Padahal sakit hati beliau itu, ya. Udah selama ini ngebantu, malah dizolimi dengan cara yang kayak begitu, ya. Kita mungkin akan sedih kalau kita disakiti, tapi lebih sedih lagi kalau anak kita yang disakiti. Yang jadi orang tua kan insya Allah bisa ngerasa begitu, ya. Bisa ngerasa begitu. Tapi Abu Bakar, ya, tidak mengedepankan egonya atau emosionalnya, tetapi lebih mengedepankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya Abu Bakar enggak sayang sama Aisyah, bukannya Abu Bakar ayah yang enggak paham terhadap tugasnya sebagai seorang ayah untuk melindungi putrinya, bukan. Tapi Abu Bakar paham semua itu, tapi Abu Bakar lebih mendahulukan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang mengedepankan kemarahannya. Maka bagi kita yang posisinya justru dizalimi, hendaknya lah belajar mudah-mudah memberikan maaf agar kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun saat dizalimi, ya, itu berarti kita punya peluang emas untuk diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya, ya, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Doanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, barangkali yang terakhir, adalah al-mannu, menyebut-nyebut kebaikan. Menyebut-nyebut kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Janganlah kalian batalkan, gugurkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya lagi. Ya. Dengan mengganggu, menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ya. Menyebut-nyebut, ya, oh ini kalau bukan karena saya ya masjid ini enggak berdiri nih, ya. Dakwah salafiyah enggak jalan di sini nih. Enggak, jangan begitu. Ya. Ingat,
Itu selain menyebut-nyebut merupakan penggugur, itu juga sekaligus bersikap ujub, ya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan dan seterusnya, itu bisa membatalkan pahala kita. Ya. Tapi qadarullah ya, kita hidup di zaman dimana sekarang serba di publish, ya, serba di share, ya, nggak yang umroh, nggak yang apalagi berkorban, ya, nggak yang kerja bakti, nggak yang apa, semuanya di share, ya. Bahkan sekarang untuk nge-share pun sangat gampang, ya. Tinggal geser ke kiri sedikit, ya. Ada kolom posting status WhatsApp, ya. Di sana kita bisa share segala aktivitas kita, termasuk ibadah, ya. Jadi ujian kita makin berat nih, ya. Kalau dulu-dulu orang-orang juga diuji untuk menutup amalannya, sekarang kita diuji tapi tantangannya lebih berat. Kenapa? Karena kita punya sarana yang sungguh luar biasa mudah untuk mempublikasi amalan soleh kita sendiri. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk jangan menyebut-nyebut, ya. Kalau menyebutkannya untuk tujuan memotivasi boleh, ya. Tapi kita harus benar-benar jujur sama diri sendiri. Ketika kita menyebut-nyebut amalan kita, beneran enggak tujuannya untuk memotivasi? Jangan-jangan untuk, ya, membangga-banggakan diri, ya. Boleh menampakkan amalan itu boleh. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian, ya, menampakkan sedekah kalian itu bagus karena bisa memotivasi orang lain, ya. Seperti contohnya dalam sebab munculnya hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan satu kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Saat itu ada sahabat yang ditawari infak oleh Nabi SAW, ya, kemudian belum ada respon, tiba-tiba ada seorang yang membawa sekantong kurma, kemudian dia sedekahkan. Saat dia sedekah, sahabat yang melihat, yang lain pun ikut terpacu untuk ikut sedekah, ya. Boleh-boleh saja ditampakkan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian langsung sampaikan, berikan kepada orang yang membutuhkannya, itu lebih bagus lagi. Ya, dua-duanya bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu tidak menampakkan alias menyembunyikannya. Ya. Wal adza, dan mengganggu, menyakiti perasaan orang yang diberi. Ya. Dulu, ya, dia itu bisa sekolah ya karena saya yang biayain itu, ya. Dari mulai PAUD, ya, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu semua saya yang biayain, ya. Kan ngerasa gimana gitu jadinya dia, ya. Bapaknya juga dulu saya yang gini, ya. Ini juga jangan. Ini akan membatalkan pahala amalan kita sendiri yang sudah kita pernah kerjakan, yang pernah kita upayakan, ya. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala selain mengajari kita untuk beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala juga mengajari kita bagaimana menjaga keutuhan amal soleh itu agar tidak hilang pahalanya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya kajian kita di pagi hari ini. Sebelum ditutup atau diakhiri, barangkali ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada satu pertanyaan Ustadz. Silakan Bapak. Kaitan masalah ghibah. Pertama masalah bila mina
suatu lama kita pernah melakukan suatu dosa atau ghibah kepada orang lain, tapi orang lain sudah meninggal dunia. Dibuka aja kali ya. Kurang jelas tadi. Jadi sudah lama kita melakukan suatu ghibah kepada orang lain. Ghibah. Iya, ghibah. Oh iya. Tapi orang lain itu sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Nah, itu bagaimana cara untuk kita menyelesaikannya begitu ya? Mengurangi dosa-dosa kita terhadap ghibah yang kita pernah lakukan dulu. Yeah. Yang kedua, masalah ghibah terhadap keluarga. Misalnya anak di luar kota melakukan sesuatu hal yang tidak baik, terus kita bicara kepada keluarga kita sendiri, apa itu ghibah? Yang kedua gimana? Yang kedua, ghibah terhadap anak. Misalnya anak dari suatu daerah, kita tidak berkenan suatu pekerjaannya, terus kita bicara kepada saudara kita sendiri, apa itu ghibah juga? Oh iya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan tanggung jawab kita saat kita sudah menghibah seseorang tapi orangnya sudah meninggal, ya. Sementara kalau minta maaf pun nggak mungkin, ya, karena orangnya sudah meninggal. Atau bahkan, ya, orangnya masih hidup, tapi kalau kita minta maaf, hubungan kita malah kacau berantakan sama dia, ya. Maka ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau membawakan sebuah hadis, ya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, kaffaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, tebusan kesalahan ghibahmu terhadap orang lain adalah dengan cara engkau memintakan ampunan untuk dia, ya. Ya Allah, ampunilah dosa fulan, ampunilah dosa fulan, ya. Jadi beliau merinci, kalau orang yang kita gibahi ini dalam kondisi hidup belum menyadari kalau kita pernah gibahin dia, dan kita perkirakan saat kita sampaikan kita sudah gibahin dia, hubungan kita akan rusak dengan dia, maka caranya adalah apa? Dengan banyak-banyak mintakan ampunan buat dia. Satu. Kedua, dengan banyak menyebutkan kebaikan dia, terutama di majelis-majelis yang dulu kita gibahin dia, terutama dengan orang-orang yang dulu kita ajak ngegibahin dia, ya. Dulu kita pernah ngegibahin dia begini dan begitu dengan Pak ini, maka kita datangi lagi Pak ini. Sekarang kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia, sebagaimana dulu kita pernah menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau kita nilai orang yang kita gibahi itu kayaknya sudah sadar nih, dia nih saya gibahin, ya sudah, kita datangi saja, ya. Kita datangi, kita minta maaf bahwasanya kita sudah menggibahnya, ya. Itu kalau orangnya masih hidup. Nah, kalau orang yang sudah meninggal bagaimana? Berarti ya seperti yang pertama, yaitu apa? Dengan cara apa? Memintakan ampunan kepada Allah buat dia, dan banyak menyebut kebaikannya di majelis di mana dulu pernah kita gibahin dia di sana, ya. Di tempat-tempat kumpul di mana dulu pernah ngegibahin dia di sana, bersama dengan orang-orang yang sama, ya. Jadi ada penebusan begitu. Sebagaimana kita pernah ngomongin kejelekannya, berarti sekarang kita harus ngomongin kebaikannya. Bisa dipahami insyaallah ya Pak, ya. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana dengan menggibahi anak sendiri misalnya, ya. Misalnya tentang pekerjaannya yang tidak kita sukai, itu tidak termasuk ghibah insyaallah, ya, tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa diapa-apakan, nggak ngerasa masalah dengan pekerjaannya. Yang ngerasa masalah kan kita, ya, dengan pekerjaannya. Mungkin kita nggak cocok sama pekerjaannya, ya. Mungkin kita kurang setuju dengan pekerjaannya, kemudian kita bicarakan dengan istri atau uminya atau dengan mbahnya, itu nggak termasuk ghibah. Dan biasanya kita kalau ngomongin begitu, ya, biasanya kita pengen cari solusinya, ya, bukan murni gibahin dia, nggak kayak kita lagi ngomongin teman kita, ya. Tapi wallahu alam bissawab, ya, kalau ngibahin keluarga inti sendiri tuh kayaknya insyaallah kita nggak pernah, ya, karena kita dengan istri, istri dengan suami, atau bapak dengan anak, ibu dengan anak, dan sebaliknya, itu seperti sudah diri sendiri, ya, dimana kayaknya nggak mungkin ngomongin kejelekannya dirinya sendiri, ya. Nah, maka itu insyaallah tidak termasuk ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Bismillah. Tanya Ustaz. Silakan, Pak.
kaitannya dengan makna dari menghapus atau membatalkan. Misalnya seseorang ikhlas beramal pada hari ini, tapi setahun kemudian dia mengingat-ingat itu dengan menyebut-nyebutkan amalan tersebut, atau kemudian dalam bentuk riya atau dalam bentuk ujub. Apakah itu amalnya yang sudah, wallahu alam, apakah pada saat itu dia beramal mendapatkan pahala, kemudian pahalanya hilang atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua, apakah kalau begitu pada hakikatnya semua amalan-amalan yang bersifat sombong, semua amalan-amalan yang bersifat sombong semuanya berpotensi untuk menghapus atau membatalkan amalan-amalan, pahala-pahala dari amalan-amalan tersebut? Wallahu a'lam. Gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Yang pertama maksud menghapus ya, atau membatalkan. Kalau sekarang kita sudah beramal, kemudian tercatat pahalanya, setahun kemudian kita misalnya ujub begitu misalnya, atau misalnya kita menyebut-nyebutnya, pahala yang pernah kita dapat di setahun yang lalu jadi gugur, terhapus. Iya betul begitu, itulah yang dimaksud. Makanya tadi kita sampaikan, kita harus terus mengevaluasi niat kita dari sebelum, saat, dan setelah beramal ya. Kita evaluasi terus, jangan sampai kecolongan malah setelah beramal. Sebelum beramal kita sudah ikhlas, mengupayakan ikhlas. Saat beramal kita sudah mengupayakan ikhlas, kecolongannya saat setelah beramal. Maka jadinya pahala yang semestinya sudah kita dapatkan malah gugur ya. Penggugur itu datangnya bisa jadi belakangan ya, penggugur datangnya bisa jadi belakangan. Seperti yang kita bacakan atau sebutkan di kajian ini, itu rata-rata datangnya belakangan ya, setelah amal itu sempurna dilaksanakan ya. Walaupun ada sebagiannya yang datang lebih awal, sebelum beramal sudah ujub misalnya ya, seperti yang terjadi pada peristiwa Hunain tadi ya. Belum mulai perang udah ujub duluan. Akhirnya apa? Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun yang kedua tadi gimana yang kedua? Apakah semua amalan yang bersifat sombong? Semua amalan yang bersifat sombong ini gimana Pak? Iya. Iya. Iya benar, akan menghapuskan pahala amalan itu ya. Makin besar ibadah kita, makin luar biasa ibadah kita, makin berpotensi yang terhapus amalan ibadah itu saja ya. Misalnya riyaknya di sholat zuhur, maka yang terhapus ya pahala sholat zuhurnya itu saja ya, bukan semuanya. Pahala yang terkait dengan amalan yang terkait dengan riya itu saja. Ujubnya ya, dengan rajinnya dia kajian, maka pahala yang terhapus ya saat dia ujub itu ya. Enggak semua amalan ibadahnya atau enggak semua hadirnya dia kajian ikut terhapus, enggak, saat terjadinya ujub itu ya. Makanya tadi kita sampaikan secara garis besar ada dua pembatal yang membatalkan keseluruhan dan pembatal yang membatalkan sebagian amalan. Sebagian amalan di sini ya amalan yang terkena langsung ya, azan kemudian sum'ah dia, maka pahala azannya gugur, azannya tetap sah, azannya tetap sah ya. Wallahu alam bissawab. Silakan Pak. Apakah amal-amal kita yang telah hapus karena perbuatan syirik, kemudian kita bertobat, apakah amal-amal itu bisa kembali Ustaz? Termasuk amal-amal kita yang kita batalkan karena riya, karena ujub, sum'ah itu, ketika kita istighfar dari perbuatan itu, apakah amal-amal tersebut bisa kembali atau hapus selama-lamanya? Terima kasih. Nah, apakah kalau naudzubillah min dzalik kita dulu pernah syirik, sebelum syirik kita punya amalan tapi batal gara-gara syirik, apakah nilai-nilai daripada amal soleh tadi bisa kita pulihkan lagi begitu ya?
kembalikan lagi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Ya. Orang-orang yang dulunya pernah musyrik dan melakukan amal soleh dalam kesyirikannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya dan taubatan nasuha, maka akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang pernah dia lakukan dahulu sebelum dia bertaubat. Ya. Nabi SAW bersabda, khairukum fil jahiliyah manfaquha. Kata Nabi SAW, mana agak terlupa teks hadisnya, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di masa jahiliyahnya, kemudian Islam, dan dia baik dalam Islamnya. Artinya, ya, di sebagian ulama menjelaskan bahwasanya pahala yang pernah dia lakukan di masa jahiliyahnya akan dikembalikan utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk di antaranya adalah taubat dari riyaknya, taubat dari sum'ahnya, atau taubat dari ujubnya lagi. Kalau dia benar-benar bertaubat taubatan nasuha, akan dipulihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Tidak ada lagi, Bapak? Oh, di sana. Silakan, Bapak. Yang dulunya pernah mencuri buah-buahan pada tetangganya, yang tapi tetangganya sudah meninggal. Pernah apa? Mencuri buah-buahan atau apa pada tetangganya, tapi tetangganya sudah meninggal. Cara bertobatnya gimana? Atau dia pernah mencuri, menjamret atau merampok kepada seseorang yang dia tidak ketahui orangnya, atau orangnya sudah meninggal atau gimana? Oh, bagaimana cara meminta kerelaan begitu ya terhadap orang yang sudah kita zalimi, kita ambil hartanya tapi orangnya sudah meninggal atau tidak diketahui di mana keberadaannya. Begitu caranya. Begitu pertanyaannya maksudnya. Pertama yang bisa kita lakukan, kalau bisa datangi ahli warisnya, datangi. Ya. Mereka mewakili ayahnya barangkali yang pernah kita zalimi, atau ibunya yang barangkali pernah kita zalimi. Tapi kalau benar-benar nggak tahu siapa mereka, di mana mereka sekarang keberadaannya, ya kita apa? Banyak-banyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama mereka, ya, dengan kadar yang pernah kita ambil dari mereka atau bahkan lebihkan, ya. Misalnya dulu kita pernah nyuri buah, ya, yang ada di pekarangannya. Kira-kira kalau kita ingat itu 1 kilo harganya sekitar 20.000 misalnya, kita bersedekah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama dia, ya. Itu jalan terakhir, ya, ketika kita sudah tidak bisa lagi menemui dia karena dia sudah meninggal dunia atau karena dia sudah tidak diketahui keberadaannya di mana, ya. Kita bersedekah sambil banyak beristighfar tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman kita pernah mengambil hak miliknya dan kita tidak bisa mengembalikannya. Bisa difahami insyaallah ya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan. Mikrofon baru. Ada pertanyaan yang kaitan apa itu? Tauhid uluhiyah. Jadi misalnya begini, kaitan masalah sholat. Suatu saat sholat itu di masjid itu ada sekitar kuburan. Jadi masjid itu masjid langsung kuburan, tidak ada pembatas jalan. Apa itu sudah salah satu apa itu merusak? Iya, yang dilarang. Terus kedua, kriteria yang tidak diperbolehkan sholat ada pekuburan yang gimana kriteria saya? Misalnya cuma pembatasan jalan apa pembatasan masjid itu sendiri dibolehkan apa tidak? Jadi yang saya pertanyakan masalah batas. Apakah ada jalan apa tidak, itu apa diperbolehkan atau tidak? Soalnya di daerah-daerah itu ada masjid yang depannya ada pekuburan.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salat di masjid yang ada kuburannya apakah merusak tauhid uluhiyah kita? Bisa, ya bisa. Makanya Nabi SAW melarang kita membangun kuburan supaya tidak menjadi jembatan terjadinya perbuatan kesyirikan. Nabi SAW bersabda apa sebelum wafatnya? La'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah yang akhirnya menjerumuskan umat manusia pada perbuatan syirik. Ia bisa, ya, bisa merusak tauhidul uluhiyah yang tadinya saat salat hatinya tertambat tertaut kepada Allah, kemudian lambat laun ya tambah nggak punya ilmu, tambah nggak pernah belajar, nggak mustahil saat salat hatinya justru tertaut tertambat pada sahibul qabr, ya, kepada penghuni kuburan itu, nggak mustahil, atau pada generasi yang selanjutnya atau pada generasi yang selanjutnya, ya. Tapi kalau ditanya apakah sah ataukah tidak sah salat di masjid yang ada kuburannya, jawabannya sah, ya, jawabannya sah. Pertama, kalau dia tidak tahu ada kuburannya di sana, dia tidak dosa, ya, dan salatnya sah. Tapi kalau dia tahu dan dia nekat, dia berdosa. Tapi salatnya tetap sah, ya, salatnya tetap sah. Adapun yang kedua tadi, pembatas, ya, ya, apakah harus dibatas oleh jalan ataukah bagaimana begitu, ya, supaya kita boleh sholat di sana? Asalkan sudah ada pembatas, tembok terutama, ya, yang membatasi antara area masjid dengan area kuburan, itu sudah cukup insya Allah, ya, yang menyatakan ini kuburan, ini masjid, ya. Walaupun tentunya lebih baik lagi jangan sampai kuburan dengan masjid itu berada di lokasi yang sangat berdekatan, ya, jangan sampai berada di lokasi yang berdekatan, apalagi satu area, ya. Tapi kalau dibatasi jalan, gang, itu apalagi lebih bagus lagi insya Allah, ya. Tapi kalau pembatasnya tembok, insya Allah juga sudah cukup. Nah, kuburan itu sekarang masuk ke tanah masjid enggak? Hah? Langsung kuburan? Cuma satu tembok begini aja? Sebaiknya jangan, ya. Walaupun dikatakan enggak kok, ini tanahnya beda kok, begitu, ya. Kita lebih hati-hati aja sikapnya, ya. Ini tanah masjid beneran ada surat-suratnya sendiri, ini tanah kuburan ada suratnya sendiri. Ya, walaupun lebih mengarah ke boleh insya Allah, tapi lebih baik enggak usah aja. Ya, lebih baik tidak usah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bapak? Sudah cukup ya barangkali. Alhamdulillah sudah adzan salat zuhur juga tadi sepertinya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat pada pagi hari ini dan seterusnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan amal soleh kita dan menjaga segala ibadah kita dari segala hal yang dapat merusaknya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.